Saya rakyat sendiri, di sini para pejabat di depan saya. Jadi ini sudah ada bersama Mas-Mas Gen Z, pengurus RT yang viral banget di media sosial. Ini Anak-anak Gen Z jadi RT. Ini kan Bapak UKP, anak muda yang dipercaya negara juga. Ini anak muda juga jadi RT. Ini Pak Syahdan sebagai ketua RT. Ya. Ini Pak Putra sebagai bendahara. Benar. Kemudian Femas itu sebagai sekretaris. Kok nggak pakai rok pendek sih Ya sekretaris? beda, sekretarisnya laki-laki. Jadi mereka ini berhasil terpilih sebagai ketua RT, nggak main-main. Jumlah suara yang mereka dapatkan aja 126 suara. Beneran. Hebat. Kita lihat Ini nih, beneran. hasil pemungutan suaranya tuh. Beneran menang telak saat itu ya? Cuman yang jadi saya pertanyaan, ini kan pada masih muda-muda. Umur berapa umur? Umur waktu itu 19, sekarang 19 tahun. Sekarang 20 tahun. Jadi 19 tahun udah jadi kepikiran jadi ketua RT. Apa yang ada di benak kamu? Sebentar, tahun lalu 19. Bukannya 2 tahun lalu 18 kamu? Ya emang iya 2 tahun lalu 18, tahun lalu 19, tahun ini 20, tahun depan 21 ya memang. Sabar Pak, lagi pincang. Iya. Nah, pertanyaan Pak Raffi bagus. Apa yang memutuskan kamu membuat ingin jadi ketua RT Iya, gitu? pada umur 19 tahun kan pengennya kongko, nongkrong. Kenapa? Karena memang dari awal itu sudah dilibatkan sebelum jadi ketua RT. Karang Taruna, Bukan, cuma bantu-bantu wilayah doang. kepanitiaan kok Agustusan, apa gitu. Terus ada dorongan dari warga dan orang tua juga, jadi ya memutuskan akhirnya ya kita maju. Oh gitu? Ya. Itu jadi yang menyuruh, calonin gitu. Iya. Kamu nyangka nggak bakal kepilih atau pas kepilih, kok kepilih gitu? Awalnya pesimis juga ya, karena kan lawannya itu kan tua. Tapi ya... Senior. Ngomong tua jangan lihat sana, lihat sini. Ini tahun ini Om Irfan 50 tahun loh. Iya. Kalau saya masih 38 tahun, 50 tahun. Terus. Ya lawannya senior ya pesimis juga kan, karena banyak yang nggak percaya juga kalau anak muda menjabat. Tapi alhamdulillah warga pada percaya. Oh gitu. Nah, sama sang senior, apakah RT sebelumnya juga yang senior yang mencalonkan juga? Kemarin itu mereka sebagai pengurus tapi sudah lama. Ya. Ya, kalau RT sebelumnya kebetulan bapak saya. Oh ini anak Pak RT jadi RT sekarang? Iya. Oh gitu. Karena beliau sudah mempercayakan kepada saya. Iya. Tapi kamu ke yang senior nggak songong kan? Tetap sopan ya? Tetap sopan, tetap menghargai. Oke, terpilih kamu jadi RT. Terus kamu menggandeng yang seumuran kamu juga? Iya. Femas berapa tahun? 20 tahun juga. 20 tahun, kamu? 21. Iya seumuran berarti Umuran. Kenapa tidak ada yang seniornya yang kamu gandeng? Karena memang dari awal kita pengen mengubah semua para pengurus yang menjadi anak-anak muda. Respon para senior gimana? Mereka ya cukup mengapresiasi sih, dan juga ada beberapa lah yang nggak percaya dan kontra juga, tapi alhamdulillah dibuktikan dan mereka sekarang mendukung. Alhamdulillah. Tapi Itu benar-benar keren banget loh. Tapi benar-benar anak-anak muda ini kerjanya buktinya nyata. Sampai ada video mereka bersihin got dan lain-lain. Ada. Coba kita lihat. Ini dia nih. Nih. Turun ke jalan, turun ke masyarakat. Oh iya benar. Ini nggak pas kampanye doang kan kamu ya? Enggak. Ya. Ini setelah menjabat menjadi ketua RT. Ketua RT. Tuh. Sebelumnya juga aktif. Sebelumnya juga memang sudah aktif seperti ini, apalagi sudah jadi ketua RT, bendahara dan sekretaris. Coba ada nggak cerita-cerita udah warga ngeluh apa, terus kamu melakukan apa? Coba ceritain. Keluhan yang unik deh yang dari warga apa? Kemarin kebetulan berantem nih mereka yang ini ngadepin. Jadi kemarin ada orang berantem tuh di depan rumah lah istilahnya. Ibu-ibu sama ibu-ibu atau bapak? Anak muda. Anak muda, seumuran kalian. Lebih besar dikit. Iya, Terus, nah di situ kan ribut tuh. Kita berdua misain kan. Saya mau bendahara, maju keluar. Nah terus saya bilang kan, saya ketua RT-nya. Dia juga bilang saya ketua RT-nya. Jadi bingung. Biar mereka warga sendiri itu. Bukan. Oh bukan, tapi kejadian di wilayah RT kalian. Terus akhirnya Justru kita yang mau dipukul ya. Iya, karena mungkin kecil-kecil ya. nggak percaya. percaya. Iya benar. Dipukul jadinya. Enggak. Enggak. Untuk warga juga rame. Jadi RT berapa kan itu? RT 8. RT 07 RW 08. RT 07 RW 08. Ini kalau penasaran, kita bisa sidak langsung RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan, tempat Sahdan memimpin sebagai ketua RT. Kita lihat ini dia. Iya, silakan. Ini Rekan dia langsung Farhani. live. Halo Irfan, Arafi, dan juga seluruh rakyat FYP. Oh, bagus Nah nih. kalau tadi Irfan sama Arafi kan udah ngobrol langsung nih sama Sahdan, Putra, dan juga Femas. Nah sekarang tepat aku berdiri ini adalah bukti nyata dari program pertamanya Sahdan, Putra, dan juga Femas nih. Jalanan yang udah diperbaiki, sekarang
ada di RT 7 RW 8 Kelurahan Rawabadak Selatan. Ini udah 10 meter berhasil diperbaiki. Bisa dilihat sendiri tuh ya, A. 10 meter, bahkan ada 50 meter lagi di gang sebelah. Nah, sekarang di belakang aku ini juga udah lagi progres. Udah ada para pekerja di sini, bapak-bapaknya tuh udah bekerja dari jam 8 pagi sampai nanti jam 4 sore. Ini targetnya akan selesai dalam waktu 1 minggu aja gitu. Selamat pagi bapak-bapak. Semangat ya Pak ya. Bantuin dong. Ini juga ada salah satu warga. Kita coba wawancara kali ya. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Wahyuni. Ya. Ibu, saya mau nanya nih, gimana pendapat Ibu tentang kepemimpinan Gen Z yang dipimpin sama Sahdan? Ya, alhamdulillah dengan pimpinan anak muda ini bagus. Maksudnya daya pikirnya juga cepat, daya tangkapnya juga cepat gitu Mbak. Nah, selain jalanan rusak, apa sih Bu yang dikeluhkan sama warga? Oh, hanya itu aja yang suka telat Mbak. Pengambilan sampah dari LH aja itu aja warga suka ngeluh. Kadang kan datang kepagian, kadang berapa hari sekali gitu aja. Oke. Nah, harapan Ibu sebagai warga untuk kepemimpinannya Sahdan ini seperti apa Bu? Ya, pengen ke depannya lebih warga lebih senang, lebih maju gitu aja sih Mbak. Semoga bisa tercapai ya Sahdan, Putra dan juga Femas. Nah, terima kasih Ibu. Saya mau lanjut lihat progres selanjutnya ya. Nah, selain jalanan, proyek keduanya Sahdan ini katanya mau memperbaiki sekretariat RT-nya. Nah, bisa kita lihat sebelah sini, kita lihat dulu ya. Nah, sekretariat RT ini mungkin belum sempurna, tapi ini next project-nya akan dibangun AC dalamnya. Terus mungkin bisa dilihat ke dalam. Tuh. Di dalam juga udah ada CCTV gitu. Jadi, nah CCTV-nya ini bisa diakses langsung dari handphonenya Sahdan. Jadi 24/7 bisa dikontrol sama Sahdan tentang keamanan di RT 7 RW 8 ini. Itu Irfan dan juga Araf. Oh, coba aku mau nanya-nanya nih. Di sana kok kamu nggak bantuin sih Pak Rani? Kamu bantuin. Jangan dong, Kamu bantuin sebagai banyak genset kan? banyak banget udah banyak. Tapi hebat loh. Untuk jadi reporter FYP itu harus bisa jalan mundur kayak kamu gitu ya. Bagus loh. Ya. Tapi coba lihat di sana fasilitas umumnya ada apa aja? Ada apa aja fasilitas umumnya coba di RT? Fasilitas umumnya ini salah satunya sekretariat, terus juga sejauh ini sih masih itu aja. Ini pos bakal dibagusin lagi, nanti akan ada AC-nya. Terus ini juga warga-warganya solid banget, mereka tuh di rumah sekarang lagi pada masak buat bapak-bapak yang bekerja di sini gitu. Jadi emang semuanya gotong royong, solid banget warga RT 7 RW 8 ini. Oke. Berarti target itu seminggu lagi jalan selesai ya? Seminggu lagi udah bersih semua, udah nggak ada lobang-lobang. Ini gorong-gorong juga bersih, nggak ada sampah-sampah yang tersumbat. Oke, gitu. Terima kasih Pak Rani, jangan jelalatan ya, kamu sudah punya pacar ya, oke ya. Oke, dadah. Terima kasih. Jadi ini kan lagi viral banget ini, bahkan sampai dinotis oleh Kang KDM. Iya. KDM sudah dinotis, kita lihat ini Walaupun videonya. bukan gubernur kamu itu ya. Sahdan sudah ketemu sama KDM. Yuk. Oke, kan kamu itu memang mengidolakan sosok KDM. Iya. Akhirnya terjadi sebuah pertemuan. Happy saat itu kan? Happy banget. Nah, pas dikasih dana, kenapa kamu tolak? Karena memang dari saya sendiri nih, memang kesana itu atas nama idola dan tidak mengharapkan apapun. Dan juga saya ini kan sebagai ketua RT, saya punya atasan itu Gubernur DKI Jakarta. Jadi saya tidak bisa menerima bantuan dari atasan lain, sedangkan saya ini kan di DKI Jakarta. Walaupun kamu mengidolakan beliau. Mengidolakan beliau. Walaupun tadi katanya kan itu buat nambah-nambah perbaikan jalan dan lain-lain. Ya tetap saja kan dia atasannya Gubernur Jawa Barat. Kecuali kalau sebagai Deddy Mulyadi bukan sebagai gubernur. Iya. Itu mungkin ya? Tapi tetap aja saya nggak mau nerima. Oh gitu. Karena... Ya tadinya kita mau nyumbang nggak jadi ya Pi ya. Iya. Kan, tapi kamu tuh pas ketemu tuh gimana prosesnya sama KDM? Waktu itu sempat diundang di
Pelepasan. chat ya sama stafnya, dan beliau juga sedang ada acara pelepasan anaknya yang sedang mau menikah. Iya, karena kamu beneran, saya pernah lihat postingan kamu tuh mengidolakan sistem kerja Kang Deddy gitu ya. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong itu kamu jalan beneran dari duit pribadi? Viral, lihat Awalnya viral dari- jalanan dibetulin sama kamu pakai Itu. duit pribadi. Awalnya dari biaya operasional kita, tapi dibantu sama swadaya masyarakat beberapa. Oh, berapa habisnya itu betulin jalan kalau boleh tahu? Awalnya berapa awalnya? Awal itu totalnya 20 juta. Kamu sendiri atau bertiga atau gimana? Kita biaya operasional kita dikumpulin lalu dibantu sama masyarakat. Oke. Akhirnya viral itu bikin jalan, merapikan jalan kan memang Iya. emang paling penting itu infrastruktur jalan Iya. dulu. Dan kan kamu sekarang RT 7. RT 7. Mudah-mudahan tahun depan RT 8 jadi RT 9 naik gitu. Nah, gitu, kalau maju tuh jadi RT ketua RW gitu. Dari RT ketua RW, bukan dari RT 08 ke RT 09. Itu nggak naik, Apa, tetap RT. Pak, kaki, kaki. Sabar ya Pak ya. Ya, nggak ngerti. Dan ini juga katanya baru dapat penghargaan sebagai duta anti narkoba, betul? Benar, kemarin sudah dilakukan. Baru. Gimana tiba-tiba gitu gimana? Karena mungkin menjadi percontohan anak muda ya. Mungkin karena Gen Z ya kan, jadi Bapak BNNP DKI Jakarta mengangkat kita bertiga sebagai duta anti narkoba. By the way, udah ketemu gubernur DKI-nya belum? Gubernurnya DKI belum, Oh. baru wali kota. Keduluan sama gubernur Jabar jadi saya. Ya tapi titip salam Karena- buat Pak Pram sama Pak Dul. Karno. Karena beliau sedang berada di Amerika kan. Oh sedang iya ada di- betul, Ya. betul. Iya. Tapi mudah-mudahan jadi percontohan buat RT-RT lain dan pemerintahan-pemerintahan lainnya bahwa generasi muda itu diberikan tempat asal benar, ya kan? Generasi Iya. muda tuh bagus, harus maju, harus. Dan apalagi kira-kira setelah jalanan-jalanan kamu mau membetulkan apalagi buat RT dan tempat kamu. Sementara karena kita dekat 17-an, jadi pengen fokus dulu ke 17 Agustus kamu rayakan dengan hal yang baik bersama warga kamu ya. Iya. Bagus. Iya. Bagus. Katanya MC-nya mau Raffi Ahmad katanya. Boleh tuh. Boleh, Saya boleh. ada acara di Andara. Ada acara di sana. Tapi boleh lah nanti saya main ke RT kamu boleh. Kapan-kapan ya. Apa-apa saya boleh Iya, dong iya. main. Ini di daerah mana tadi teh? Di daerah Rawabadak Selatan, Tanah Merah atas. Kojak. Berarti Jakarta. Jakarta Nah ini Utara. saya Iya, senang sekali, saya sebagai utusan Presiden pembinaan generasi muda. Kamu adalah generasi muda yang bagus, yang menjadi percontohan buat generasi muda seluruh Indonesia. Jadi anak muda itu bisa menjadi RT, Nah. RW, nggak apa-apa, itu belajar dari bawah. Selanjutnya ini juga Bagus. mau ada anak muda, bukan anak muda lagi. Anak mungil, anak cilik yang selalu banyak prestasinya, baru masuk SD udah heboh banget. Ah, Yuk, beneran? Neng Jehan akan hadir sesaat lagi, tetap di FVP. Balik lagi. Jehan!